Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita lanjut ke uji kompetensi 6.7 ya. Nah, sekarang untuk di uji kompetensi 6.7 ini membahas tentang terkait pereaksi pembatas ya. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu. Pada pembakaran 2 mol propana C3H8 dengan 7 mol gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Oke. Nah, di sini berarti kita harus bikin dulu persamaan reaksinya. So juga kalau kita lihat pertanyaannya, tentukan jumlah mol reaksi yang tersisa dan tentukan jumlah mol CO2 dan H2O yang dihasilkan. Oke, ini nggak seribet soal perhitungan aslinya ya, karena biasanya kalau untuk soal perhitungan aslinya jumlah molnya itu harus dicari terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita bikin dulu persamaan reaksinya. Sudah diberitahukan propana itu C3H8. C3H8, dan ingat ketika kita membakar sesuatu pasti kita butuh namanya oksigen, karena tanpa ada oksigen api itu tidak akan menyala. Oke, jadi ini gas propana ditambah O2 dalam bentuk gas ya, karena gas oksigen menghasilkan, pasti hasil utamanya adalah CO2 ya, karena ada karbon. Nah, karena ada hanya berarti ditambah dengan H2O. Nah, ingat ketika kita membuat persamaan reaksi, setarakan ya. Biasakan walaupun emang nggak disuruh. Oke, sekarang kita cek dulu. C sebelah kiri 3, sebelah kanan itu 1, berarti di sini kita tembak 3. Nah, di sebelah kiri hanya 8, di sebelah kanan hanya 2, tembak 4. Nah, di sini O-nya di kiri cuma satu sumber. Nah, di sini O-nya 6, ya kan? 6 ditambah di sini 4 jadinya 10. Berarti ya di sebelah kiri kita tembak 5 supaya O-nya 10. Ya udah. Di sini katanya ada awalannya. Nah, that's why kenapa di sini kalau untuk soal seperti ini wajib pakai MRS. Ya. Beda dengan kalau misalkan mula-mulanya nggak dibahas rinci dan bagian bagian awalnya itu reaktannya nggak ada atau bisa jadi nggak maksudnya sama-sama habis, itu boleh langsung ya. Oke, katanya mol propananya 2 mol, kita masukkan di sini 2 mol. Nah, ini 7 mol. Dan di soal diberitahukan bahwa tidak diberitahukan adanya CO2 dan H2O di awal. So ini strip. Nah, sekarang di sini kan nggak dikasih tahu nih, ya kan? Yang sisa apa? Terus apakah bisa kita bilang semuanya sisa? Nggak bisa. Jadi kita harus ngecek dulu adalah kan ini karena kondisi ada awal mula-mulanya, kita nggak bisa bilang langsung habis gitu ya. Terkecuali kalau misalkan mula-mulanya nggak dibahas, itu boleh. Ya udah, ingat reaksi pembatas. Nah, dalam penentuan reaksi pembatas itu adalah dibagi dengan koefisiennya masing-masing dulu, mol mula-mulanya. Nah, 7/5 sama dengan 7 dibagi 5 itu jawabannya adalah 1,4 ya. Nah, ingat hasil pembagian paling kecil itu adalah reaksi pembatasnya. So, di sini kita dapat kesimpulan bahwa oksigen merupakan pereaksi pembatas. Yang artinya apa? Ya, berarti si oksigen ini bakal habis ya di akhir reaksi. Ya udah, langsung kita tulis di sini. Habis ya. Nah, berarti logikanya kalau misalkan di awal 7 mol dan habis, maka bereaksi sebesar 7 mol. Dan ingat, di bagian yang bereaksi atau di bagian R ini itu berlaku ke perbandingan mol dengan perbandingan koefisien. Ya. Ya udah, berarti kalau misalkan kalau 5 aja 7, berarti kalau 1 ya 7 bagi 5 kan, ketemu 1,4 mol.
Tuh ya. Jadi bisa kita bilang gini aja. Ketika kita bagi dengan koefisien, berarti itu artinya yang paling dikit adalah yang paling dikit nih yang 1,4 ini artinya berarti kalau koefisiennya 1 ya, boleh kalau mau pakai kayak gitu boleh. Nah, ini kalau koefisiennya 1 maka setara dengan 1,4 mol. Tuh ya. Oke, makanya di sini 1,4 mol 5 itu tinggal dikali 5. Kalau 3 berarti tinggal dikali 3 jadinya 4,2 mol. Dan untuk 4 berarti 5,6 mol. Harusnya ya, coba saya cek dulu. 1,4 kali 3 ya 4,2, 1,4 kali 4 5,6 betul. Nah, di sini awalnya 2 nih si C3H8, tapi yang bereaksi cuma 1,4. So bisa kita katakan berarti ada sisanya sebesar 0,6 mol. Di CO2 awalnya nggak ada, bereaksi sebesar 4,2. Berarti kan logikanya pasti bertambah ya, karena kan awalnya kan nggak ada. Berarti di sini 4,2 mol. Dan untuk yang di H2O awalnya nggak ada dan terbentuk 5,6 mol atau bereaksi 5,6 mol, maka terbentuklah di bagian sisanya sebesar 5,6 mol. So di sini kita bisa sudah langsung jawab pertanyaannya. Tentukan jumlah mol per reaksi yang tersisa. Oke. Untuk A berarti yang tersisa ya. Berarti zat yang tersisa adalah C3H8. Sebanyak berapa? Sebanyak 0,6 mol. Dan untuk yang B, tentukan jumlah mol CO2 dan H2O yang dihasilkan. Nah, ini kalau misalkan bahasnya masing-masing ya berarti mol CO2 sama dengan 4,2 mol. Dan kemudian untuk mol H2O terbentuk sebesar 5,6 mol. Atau kalau digabung ya berarti mol CO2 ditambah dengan mol H2O itu sama dengan, tinggal ditambah ya, 4,2 ditambah 5,6 jadinya 9,8 mol. Tuh ya, itu untuk yang A dan itu ya untuk yang B nya. Oke, jadi itu ya untuk soal nomor 1. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya, kita hapus lebih dahulu nomor 1-nya dan kita lanjut ke nomor 2. Oke, pada pembakaran 15 gram C2 gas C2H4 dengan 48 gram oksigen, gas oksigen, tentukan massa reaksi yang bersisa dan serta massa dan volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Oke, ya udah, kita bikin dong persamaan reaksinya dulu. C2H4 ditambah dengan oksigen, hasilnya adalah CO2 ditambah dengan H2O ya. Ini dalam wujud gas, ini gas, ini gas, ini gas juga ya. Ya udah, berarti kita setarakan dulu ya. Di kiri C-nya 2, di kanan 1, jadi tembak 2. Hanya 4, di kanan 2 tembak 2. Di kanan O-nya 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti di sebelah kiri tembak 3. Ya udah. Di sini dikasih tahu ada G. Nah, biasanya ini ada yang lupa nih soalnya nih biasanya. ARC sama dengan 12, H-nya sama dengan 1 dan O sama dengan 16. Oke. Ya udah. Karena di awal ada sesuatu yang direaksikan dan kita tahu nilainya berapa, maka pakai mula-mula reaksi sisa ya. Tapi ingat, karena yang kita hitung bukan pakai hukum kekekalan massa ya, nggak bisa. Karena di sini udah benar-benar pure ada hubungannya sama koefisien juga ya. Nah, terus juga kalau kita cek, oke, 15 tambah 48 hasilnya kan 63. Cuman permasalahannya di sini kan hasil reaksinya ada 2 zat. Nah, 63 itu udah gabungan. Dan kita nggak bisa nebak, atau kita nggak bisa tahu, atau kita nggak bisa nyari
masanya CO2 berapa dan massa H2O berapa, ya. Jadi kalau misalkan emang hasil reaksinya cuma satu, itu boleh ya. Kita pakai hukum kekekalan massa. Makanya ketika kita belajar hukum kekekalan massa tuh, kalau misalkan ditanya massa hasil reaksinya, itu biasanya hasil reaksinya cuma satu gitu, nggak bisa dua gitu ya. Kecuali kalau total reaksinya berapa, itu baru bisa. Yaudah, langsung apa yang bisa kita cari? Pasti mol. Ya udah, cari molnya. Dari C2H4 dulu, dengan rumusnya adalah Ng per Mr. Berarti N sama dengan 15 per Mr-nya 2 kali 12 ditambah sama 4 kali 1. Berarti 15 per 24 tambah 4 ya. Nah, 2 kali 12 kan 24, tambah 4 jadi 28. Berarti berapa nih N-nya? 15 bagi 28. 0,53 ya. 0,5 aja deh. Kita pakai satu angka di belakang koma aja ya. Oke, kemudian untuk O2-nya berarti N sama dengan G per Mr. N sama dengan 48 per 2 kali 16. Berarti N sama dengan coret 1 coret 3 jadinya 1,5 mol. Oke, so langsung kita masukkan C2H4-nya sebesar 0,5 mol. Kalau mau dipakai 2 angka dalam koma juga boleh. Dan kemudian kalau untuk 3O2 itu 1,5 mol ya. Oke, 1,5 mol. Dan ini belum terbentuk ya, di soal nggak dikasih tahu. Nah, terus kita tentuin reaksi pembatasnya. Cuman kalau misalkan ya, ini ada dua versi ya jawabannya ya. Antara emang kita mau pakai bener-bener pure, mungkin ini kan nggak pas banget ya. Ini 0,53 deh kita pakai. Karena apa namanya? Ini kan nggak benar-benar 0,5 kan? Kayak 0,53 mol. Nah, cuman kalau misalkan mau perhitungan, soalnya di sini gini, di soal ditanya massa reaksi yang bersisa. Berarti ini pasti bakal ada sisanya nih. Terkecuali kalau kita pakai 0,5 nih nanti jawabannya bisa beda, ya. So, di sini mungkin bakal saya bikin dua versi ya. Oke. So, yang pertama jangan lupa kita cek reaksi pembatas dengan cara membagi mol dengan koefisiennya masing-masing. 0,5, ini 1,5 bagi 3 dan 0,5. Oke. Wait. Nah, ternyata kalau kita pakai 0,5 nih, bukan pakai 0,53, ternyata sama-sama paling kecil. Yang artinya apa? Mereka semua adalah reaksi pembatas, ya. Jadi siapa nih? Si C2H4 ini, C2H4 dan O2 adalah pereaksi pembatas. So, kalau misalkan dia reaksi pembatas berarti sama-sama habis nih. Ya udah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ini bereaksi 0,5 mol dan ini 1,5 mol. Karena apa? Koefisien satunya 0,5. Berarti ini kan 1 0,5, 3 1,5. Kalau 2 berarti ya 1 mol. Ini 2 1 mol juga. Dan ini berarti terbentuk atau tersisa di CO2, tersisa cuman si produknya doang sebesar 1 mol dan 1 mol CO2 dan 1 mol H2O. Nah, kalau kayak gini kasusnya, berarti untuk pertanyaan A tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dihitung karena pereaksi sama-sama habis. Ya, jadi tidak ada yang tersisa. Tapi kalau yang B, kalau yang B kan massa gas CO2 ya, atau volume gas CO2. Berarti untuk mencari ini berarti kita pakai rumus ya N sama dengan G per Mr. N-nya itu 1 karena yang kita butuhin CO2.
per G-nya itu yang ditanya per CO2. MR-nya adalah 12 ditambah 2 kali 16. So, berarti 1 sama dengan G per 12 tambah 32. 44 ya. Nah, berarti G-nya sama dengan 44 gram. Dan untuk volume dalam keadaan STP, VSTP-nya adalah N dikali 22,4. Berarti VSTP-nya adalah 1 dikali 22,4. Berarti VSTP-nya adalah 22,4 liter. So, ternyata kalau kita pakai si C2H4-nya 0,5 mol, ternyata si A-nya ini nggak bisa dijawab ya, karena emang nggak ada yang sisa alias habis semua. Ya, bagaimana kalau misalkan habis semua ditanya yang sisa? Ya nggak ada kan? Nah, jadi yang A ini nggak ada, yang B ada, karena itu ditanya hasil ya. Hasil dari reaksinya. Oke, sekarang ini kan kalau pakai yang 0,5 nih ya. Sekarang saya bakal hapus untuk terkait dengan yang ini nih, si reaksi pembatasnya. Karena ingat, dengan mol yang berbeda, reaksi pembatas itu bisa berubah loh ya. Oke, jadi yang mau saya hapus ini aja nih. Ini tinggal diperbaiki aja ya. Karena kita maunya adalah 0,53 mol. Ya udah, berarti ini 0,53. Ya udah, kita bagi dong dengan koefisiennya. Jadi 0,53 dibagi 1 jadinya 0,53. Ini 1,5 bagi 3 adalah 0,5. Oke. Nah, terus habis itu berarti ya ini udah jelas banget nih. Ini yang paling kecil. Berarti O2-nya ini merupakan reaksi pembatas. Yang dimana nanti satu koefisiennya 1 itu 0,5 mol. Ya udah. So di sini yang habis cuma si O2-nya doang kan. Ternyata si gas metananya ini masih ada sisa nih, gas metananya. Etana. Etena. Nah, jadi karena koefisiennya 1 dan kita reaksi pembatasnya 0,5 nih, punya O2, maka satunya tetap 0,5. Nah, ini 1,5 karena koefisiennya 3. Kalau 2, ya ternyata 1 mol, ini 1 mol. Nah, ini berarti bersisa 0,03 mol. Dan si CO2-nya, jadi di hasil akhir reaksi terdapat sisa C2H4 sebesar 0,03 mol. Ada CO2-nya 1 mol dan H2O-nya sebesar 1 mol. Nah, kalau kayak gini, berarti A-nya bisa dijawab. Masa bereaksi yang bersisa? Ya, si C2H4. Tinggal kita hitung Ng per Mr. N-nya 0,03 sama dengan G per Mr dari C2H4 itu adalah 28. Berarti G-nya adalah 0,03 dikali 28. Berarti G-nya berapa tuh? 0,03 dikali 28. Jawabannya adalah 0,84 ya. Jadi jawabannya adalah 0,84 gram. Nah, ternyata dengan menggunakan N yang 0,53, ternyata ada sisa si C2H4 sebesar 0,84 gram ya. Oke, itu untuk yang A. Kalau yang B, kalau kita lihat ternyata sama-sama 1 mol. So tadi B-nya nggak usah dihapus, nggak apa-apa ya. Cuman ya namanya kalau kita cek takutnya ternyata reaksi pembatasnya bukan 0,5 kan, bisa jadi 0,53. Ya berubah kan jadinya. Oke. Ya udah, G per Mr berarti ini 1 sama dengan G per Mr CO2 berarti 12 tambah 2 kali 16 berarti 1 sama dengan G per 44. Berarti G-nya sama dengan 44 gram. Dan untuk VSTP-nya sama dengan N dikali 22,4. Berarti VSTP-nya sama dengan 1 kali 22,4. Maka volume si gas CO2 dalam keadaan standar
atau diukur dalam keadaan standar adalah 22,4 liter. So, ternyata terjadi perubahan jawaban jika menggunakan 0,53 mol di bagian masa pereaksi yang bersisa. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke uji kompetensi 6.8 ya. Terkait dengan soal rumus senyawa hidrat. Oke, dari nomor 1 terlebih dahulu. Pemanasan 25 gram tembaga sulfat hidrat menghasilkan 16 gram tembaga sulfat anhidrat. Jika diketahui MrCuSO4 dan H2O masing-masing, tentukan rumus molekul senyawa hidrat. Oke. Untuk nomor 1, kita bikin dulu reaksi pemecahannya. Jadi, garam hidrat atau ini tembaga sulfat hidrat itu adalah tembaga sulfat itu CuSO4 ya. Terus karena ada hidrat itu berarti dikali dengan X-H2O. Cuman kita nggak tahu berapa X-nya. So di sini kita bikin dulu CuSO4 dalam dikali X-H2O itu dalam bentuk solid ya, atau yang intinya yang penting karena berhubung kita masih belum terlalu mementingkan yang namanya fase zat, nggak ditulis nggak apa-apa. 16 gram tembaga sulfat anhidrat. Nah, anhidrat itu berarti CuSO4-nya aja nih. Ditambah dengan ketika kita panaskan, maka si garamnya ini sama airnya akan terpisah. Nah, berarti di sini H2O-nya akan sebanyak X. Oke. Nah, ini jadi ini liquid, ini solid begitulah ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu emang ini 25 gram nih, misalkan. Oke. Ini 25 gram. Terus ini 16 gram. Oke, berarti kalau misalkan kita mau ngitung ini molnya, nggak bisa. Karena kan kita nggak tahu berapa H2O-nya. So, ya, untuk mencari X ini kan kita berarti kalau udah tahu koefisiennya yang di sebelah kanan, kita akan tahu di sini berapa. Ya udah, sekarang karena berhubung ada G, ada AMR juga, berarti kita bisa hubungkan apa? Ya, yang pertama adalah sudah jelas mol. Kita cari dulu CuSO4. N sama dengan G per MR. Nah, berarti N sama dengan 16 per 160, berarti N-nya sama dengan 0,1 mol. Oke. Nah, sekarang untuk H2O yang bisa kita cari molnya, N sama dengan G per MR. Tapi di sini masanya belum ada. Ya udah, berdasarkan karena berhubung nih, sebelah kiri kan 25. Terus hasilnya ada 16 gram. Berarti terbentuk air sebanyak ya ini 9 gram ya. Nah, 9 gram didapat dari 25 dikurang 16 ya. Nah, ya udah, berarti kita langsung masukkan 9 per 18. Oke, berarti N-nya adalah 1 per 2 mol. 0,5 ya, 0,5 mol. Nah, di sini karena di awalnya kita tidak bahas rinci, nah karena di awal nggak dibahas ya, kayak misalkan nih ini bakal berapa mol nih, karena nggak bisa dicari, so sebenarnya untuk soal ini kalian bisa langsung ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan emang kita mau tahu secara konseptual hasilnya kayak gimana, ini M, R, S. Oke. Nah di sini berarti kita nggak bisa cari. Tapi ada nilainya, ada nggak? Ada. Cuman kita nggak bisa cari aja. Karena X-nya nggak ada. Nah, di sini awalnya belum terbentuk. Dan di sini 0,1 mol dan 0,5 mol itu bukan di bagian yang awal ya. Karena di sini katanya menghasilkan. Berarti jadinya yang kita tulis adalah 0,1 mol di sini dan di sini 0,5 mol. Dan di sini karena di sini cuma satu-satunya reaktan atau yang bereaksi, dan di sini tidak ada diberitahukan adanya sisa, karena kan udah benar-benar pas banget nih 25 sama dengan 16 tambah 9. So di sini kita anggap dia tidak ada sisanya ya.
Ya udah, berarti kalau misalkan kita lakukan hal seperti itu, maka di sini yang kita bisa kita pasti reaksikan adalah 0,1 mol, 0,5 mol. Dan apakah ini bisa kita cari di bagian reaksinya? Tidak, ya, karena kita nggak tahu koefisiennya berapa nih, ya kan? Karena XH2O-nya, walaupun kita cari misalkan N, terus pakai G per MR. Nah, sebenarnya di sini juga kalau misalkan kalian mau hitung pakai gitu, coba ya, kita coba aja. Ini 0,1 mol. Berarti di sini kan bereaksi 0,1 mol nih, karena habis juga ya, berarti mula-mulanya 0,1 mol. Ya udah, sekarang kalau misalkan ini kita putar ke sini, kan berarti jadinya N sama dengan G per MR. Oke. Nah, N-nya 0,1, G-nya 25, per MR-nya adalah CuSO4 sama H2O yang ada dikali kan. Jadi di sini bisa kita langsung masukkan 160 ditambah sama X dikali 18. Jadinya 0,1 sama dengan atau begini boleh, jadi 1/10 sama dengan 25 per 160 ditambah 18X. Tinggal kali silang kan. 1 kali 160 tambah 18X ya hasilnya ini sama dengan 25 kali 10, 250. Berarti 18X sama dengan 250 dikurang 160. Berarti 18X sama dengan 90 dan X-nya sama dengan 90 per 18. Berarti X-nya sama dengan 5. So, kesimpulan untuk rumus garam hidratnya adalah CuSO4 5H2O. Itu kalau mau benar-benar rinci. Tapi kalau nggak mau rinci, bisa kita lakukan cara seperti ini. Kan untuk mencari X ini kan, ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Dan di sini kan kita anggap dia 1 nih. Ini 1, ya kan? Nah, berarti di sini kalau perbandingannya ya berarti koefisien CuSO4 dibanding dengan koefisien yang koefisiennya H2O itu sama dengan molnya CuSO4 dibanding dengan molnya H2O. 1 per X sama dengan 0,1 per 0,5. Kan ini sama-sama kita bagi 0,1. Jadinya berarti ini 5 dong. Nah, so kita simpulkan 1 per X sama dengan 1 per 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Ya udah, karena di sini 5, otomatis di sini 5. So langsung aja kita ketemu CuSO4 5H2O. Tuh. Jadi kalau misalkan kita mau cari yang lebih cepat lagi dengan menggunakan logik ya. Dengan logik, karena untuk mencari X ini kita bisa pakai perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, ya udah lakukan ya. Oke, makanya kadang kalau misalkan kalian cara mengerjakan rumus senyawa hidrat di Google atau mungkin di bank soal buku-buku bank soal, biasanya mereka rata-rata pada pakai yang ini ya. Nah, jadi kalau misalkan itu biasanya rata-rata pakai yang ini ya, pakai yang di sini. Jarang mereka bahas secara rinci, secara panjang seperti ini ya, yang di sebelah kiri. Jadi terserah kalian, kalau emang misalkan supaya nggak lupa, supaya biar lebih fasih lagi ya kalian kerjakan secara panjangnya, atau ini biar logikanya jalan gitu ya. Nah, kalau mau logika cepatnya ya boleh ya. Ini adalah logika cepat. Nah, karena kalau logika biasanya kan kalau kita mau nyari ini pasti kita minimal harus tahu molnya, ya kan? Nah, ternyata untuk mencari molnya bisa dilakukan seperti ini. Ya udah, kalau udah ketemu kan ternyata X-nya juga sama kan hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi rumus senyawa garam hidratnya adalah CuSO4 5H2O. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 1-nya, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu pertanyaannya adalah seperti ini.
Dalam karung atau pupuk urea tercantum kadar nitrogen 46%. Oke, berarti ini dikasih tahu persentase nitrogen adalah 46%. Nah, jika dalam pemupukan sawah setiap 1 meter kuadrat luas tanah diperlukan 0,9 gram nitrogen dengan air yang masing-masing, tentukan A kemudian kadar ini. Nah, untuk yang A bisa kita jawab dengan menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini cuma tinggal perbandingan aja. Jadi sebenarnya kalau kita bahas secara rinci itu gini. CONH2 dua kali. Ini kalau kita bahas secara rincinya itu adalah nanti akan terurai dong, ya kan? Menjadi karbon, gas oksigen, gas nitrogen, dan gas hidrogen. Dengan perbandingan, kalau kita cek berarti ini kan jadinya 2 kali gitu kan? 2, terus ini N2-nya ya udah pas 1, O2-nya ini setengah. So, sebenarnya di sini berarti untuk mencari kan gini ya. Ini kan perbandingan kadar gitu kan. Perbandingan kadar itu sama perbandingan massa juga boleh. Jadi kalau misalkan konsentrasinya cuma 50% doang, berarti kalau saya punya 1 molar kepakainya 0,5. Kalau saya punya 10 gram berarti yang kepakai cuma 5 gram. Ya kan? So, berarti di sini kan ada kaitannya dengan N sama dengan G per MR. Ya kan? Nah, jadi kalau misalkan emang kalau kita tahu angka secara realnya full gitu ya, itu mudah. Tapi ternyata di sini nggak full banget nih. Karena cuma dikasih tahu cuma kadar nitrogennya 46%. Nah, kita nggak tahu misalkan si massa si pupuk ureanya itu berapa, ya. So, di sini bisa kita menggunakan persamaan seperti ini. AR dari suatu X gitu ya. Kok AR suatu X? Sorry. Persentase massa suatu X itu sama dengan ada koefisien dikalikan dengan AR X-nya per. Karena kan ini nanti dikali dengan persentase suatu M gitu ya, atau suatu MR atau suatu senyawa. Nah, berarti ini jadinya langsung per MR-nya itu sendiri. Ya udah, berarti dari kalimat seperti ini, atau mungkin kalau misalkan di video materi mungkin kayak persentase massa A sama dengan bla 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 dikali ARA per MR-nya AX kali BY, AX BY. Nah, jadi ini berapa sih X-nya gitu kan, dikali dengan persentase si AX kali BY-nya. Jadi kalau misalkan ini 100%, maka ini udah ketahuan 46%. Oke, berarti ini persentasenya nitrogen sama dengan, di sini kan CONH2 dua kali, itu N-nya ada 2. Makanya 2 dikali dengan AR si N per MR CONH2 dua kali dikali dengan persentase si CONH2 dua kali. Ya udah, berarti ini mungkin langsung kita abaikan aja ya, karena ini kan udah ada di dasar materinya. Ya udah, langsung kita masukkan ini 46% atau 46/100 juga boleh kalau kalian mau masukkan, atau 0,46 boleh, sama dengan 2 dikali ARN-nya adalah 14 per, untuk NH2 dua kali itu berarti MR CONH2 dua kali itu sama dengan ARC tambah ARO tambah 2 kali ARN tambah 4 kali ARH. Berarti 12 ditambah dengan 16 tambah 2 kali 14 ditambah dengan 4 kali 1. Berarti 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4. Dan ternyata jawabannya adalah 60. Ya. Ya udah. Dan langsung masukkan ini 60 dikali dengan X. Nah, tapi nanti ini berarti dalam bentuk desimal dulu ya kalau kita jawab. Berarti 0,46 ini kita perkecil dulu ya. Sama-sama dibagi 2 jadinya ini 30.
sama-sama bagi 2 jadi 7, ini 15. Jadinya sama dengan 7x per 15. Nah, atau 7 per 15 dikali X gitu ya. 7 per 15 dikali X. Berarti X-nya sama dengan 0,46 dikali 15 per 7. Ya. Berarti tinggal kita hitung nih. 0,46 dikali dengan 15 dibagi dengan 7. Jawabannya adalah 0,986 ya. 0,9857 boleh. Nah, atau kita dalam bentuk persen jadinya 98,57%. Ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ini bagaimana sih kalau misalkan kasusnya kadar si pupuk ureanya 100%. Berarti 2 dikali ARN per MR-nya CONH2 2 kali dikali persentase CONH2 2 kali. Kalau katanya ini 100, kira-kira berapa sih persentase nitrogennya? Nah, di sini 2 kali 14 per 60 dikali dengan 100. Dan ini jawabannya kalau kita hitung, jawabannya itu sekitar 46,67 harusnya. 28 bagi 60 dikali 100 itu jawabannya ya 46,67. Ya, 46,67%. Oke. Nah, tapi untuk mencari kayak 46,67% atau 98,57% ini bisa diakali sebenarnya ya. Yaitu dengan cara yang namanya kita menggunakan gini ya. Kan kalau kita lihat nih si siapa? Si CO sama si N2 kalau kita lihat kan berarti molnya si CONH2 2 kali itu sama aja kayak molnya si N2. Kenapa? Karena karena koefisiennya sama. Pasti mol yang direaksikan pasti sama. Nah, berarti kalau misalkan dengan mol sama dan kan N sama dengan G per MR nih, ya kan? Nah, kita nggak tahu nih massa berapa yang bereaksi. Nah, ini X misalkan dan ini yang diperlukan sebesar Y misalkan. Berarti untuk mencari X mencari mol kan berarti X per MR-nya 60 sama dengan Y per 28. Ya, karena 2 kali 14 kan. Atau kita tulis dulu ini 2 kali 14. Berarti X per 60 sama dengan Y per 28. Nah, karena berhubung molnya sama dan misalkan nih dari rumus mol kan untuk mencari G kan berarti sama dengan N dikali MR. Karena N-nya sama, berarti G ini sebanding dengan yang namanya MR. Ya udah, berarti kita bisa membandingkan si masanya ini dengan si MR. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 100% gitu ya. Kan ini 100% nih misalkan. Ini 100%. Kira-kira ini berapa persen sih? Tadi kan jawabannya 46,67 kan. Itu bisa kita akalin dengan cara seperti ini. Kan persentase massa itu kan berarti massa zat per massa total kali 100%. Nah, dari sini kan katanya G itu sebanding dengan MR kan? Benar nggak? Jadi sebenarnya ini konsentrasi massanya N2 sama dengan massa zatnya si massa zatnya kan kita bandingkan dengan MR. Berarti ini MR-nya N2 per MR-nya si urea dikali 100%. Berarti persentase massa N2 itu sama dengan 28 per 60 dikali 100%. Dan ini jawabannya sama kayak yang tadi, 46,67. Gitu ya. Jadi logikanya dari situ kenapa kita ketemu rumus seperti ini ya. Karena berhubung kita tahu bahwa persentase massa itu kan massa zat per massa total kali 100%, dan berarti karena kita tahu bahwa ini kan perbandingan ya. So
ini bisa kita hubungkan seperti ini. That's why kenapa di sini 2 dikali ARN, karena kita mau nyari massa molekul relatifnya si zat. Sedangkan yang ditanyakan N nih, dan di sini kan N2. Makanya berarti MR-nya N2. Itulah yang kita cari. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita mau nyari kadarnya si kadarnya si total, nah berarti bukan 100% lagi nih. Ya, artinya kalau kita bisa bilang ini persentase massa total lah ya. Ini persentase massa total. Yang massa totalnya di mana persentasenya 100%. Ya udah, kalau misalkan ini 46%, ini ketahuan kan tinggal cari kan persentase massa totalnya berapa. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau bandingkan secara konsep stoichiometry juga bisa sebenarnya ya kan. Udah, berat kita lanjut ya. Jadi kalau kalian mau pakai yang ini aja juga boleh. Ini sekedar biar kalau misalkan mau yang pakai dasarnya banget, boleh kalian gunakan untuk memperdalam stoichiometrinya ya. Oke, itu untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Pertanyaannya adalah B-nya adalah kalau misalkan 1 meter kuadrat, 1 meter kuadrat itu butuh 6,9 gram nitrogen, ya kan? Nah, kira-kira kalau misalkan 1 meter kuadrat itu berapa gram ureanya? Ya udah, ini tinggal kita pakai perbandingan kayak tadi. Nah, kita tahu bahwa misalkan massa nitrogen, persentase massa nitrogen gitu ya. Nah, kan massanya ini persentase massa N2 ya. Massa N2 per massa urea dikali persentase massa urea. Nah, di sini ini saya hapus terlebih dahulu ya. Oke. Dan tadi kita bisa hubungkan bahwa ternyata untuk mencari persentase massa atau persentase kemurnian dari N2 ini ada hubungannya dengan yang namanya MrN2 kan, per MR-nya urea dikali persentase massa urea. So, sebenarnya dari sini kita kabur ya. Nah, berarti massanya N2 per massa urea sama dengan MR-nya N2 per MR-nya urea. Berarti massa N2-nya adalah 6,9. Per massa ureanya berapa, itulah yang dibutuhkan, atau misalkan X. MrN2-nya adalah 28 per 60. Nah, sama-sama dibagi 14 misalkan, ini 2. Nah, berarti untuk mencari X itu kan berarti 6, kalau kita hitung begini berarti 28 dikali X sama dengan 6,9 kali 60. Berarti X-nya adalah 6,9 kali 60 dibagi 28. Berarti X sama dengan, kalau kita hitung 6,9 kali 60 dibagi dengan 28 adalah 14,78 ya. 14,78 gram. Ya udah, berarti kalau misalkan berapa jumlah karung pupuk yang diperlukan kalau satu karungnya itu isinya 50 gram untuk 1 hektar sawah. Nah, di sini ya kita konversi dulu dong ya kan. 1 hektar atau 1 HA itu setara dengan yang namanya 10.000 ya, 10.000 meter kuadrat. Berarti kalau misalkan kita punya di sini info bahwa 1 meter kuadratnya ternyata membutuhkan yang namanya 14,78 gram. Berarti 100 meter kuadrat ya gampang. Tinggal berarti butuhnya adalah 10.000 dikali dengan 14,78 ya. Oke. 10.000 dikali 14,78 itu adalah
tinggal coret 2 jadinya 14,800 ya. 14,78 ya kan, nolnya habis 2. Terus jadinya tinggal nolnya 2. Oke. Nah, berarti kalau misalkan butuhnya segini dan kita tahu bahwa 50 kg itu setara dengan yang namanya 50.000 gram. Ya udah, berarti apakah ini kepake cuma satu karung doang? Tentu tidak. Ya udah, cara nyarinya gimana? So, kesimpulan karungnya itu banyak karung yang dibutuhkan adalah ya 147.800 dibagi dengan 50.000. Berapa tuh? Kalau 147.800 dibagi dengan 50.000. Nah, jawabannya adalah 2,956 karung. Ya, 2,956 karung. Tapi kan nggak mungkin dong ya kan? Kalau karung itu desimal, masa kalian mau potong kan? Nah, berarti kurang lebih untuk misalkan kita mau memupuk 1 hektar sawah, kesimpulannya adalah kurang lebih 3 karung. Ya, kalau 3 karung itu ada lebihnya lah intinya. Tapi kalau mau pas banget ya 2,956 karung. Tapi nggak mungkin dong kita punya beli 2,956 karung semen, atau Bang beli 2,956 karung ini pupuk. Nah, kan nggak mungkin. Kalau karungan ya 1, 2 atau 3. Kalau biasanya kalau emang mau beli karungan sisanya kayak setengah, itu jarang banget dijual karungan gitu. Atau memang ada karungannya sendiri. Nah, tapi kan di sini yang dibahas satu karung yang jenisnya 50 kg. Tok gitu ya. Nah, kalau misalkan ada satu jenis karung lagi yang mungkin ukurannya 25 kg, ya tinggal kita kombinasikan aja supaya dapat 147.800. Ya. Dan ingat, berarti ini kesimpulannya berapa jumlah karung yang diperlukan adalah 3 karung. Dan persentase kemurniannya adalah 98, sekian persen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus untuk nomor 3-nya, nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke nomor 3, soal terakhir untuk uji kompetensi 6.8. Katanya tentukan kadar nitrogen dalam bentuk pupuk ZA mengandung NH42 kali SO4 yang memiliki kemurnian 95%. Oke, ya udah. Ini berarti kita langsung pakai rumusnya aja ya. Berarti kadar nitrogen berarti 2 dikali ARN per MR-nya NH4 2 kali SO4 dikali dengan persentase pupuk. Atau kita tulisnya begini aja, MR pupuk dikali dengan persentase pupuknya. Ya udah. Berarti di sini MR pupuknya kita cari dulu ya. Untuk MR pupuknya ternyata si pupuknya punya N-nya ada 2 kali ARN ditambah 8 kali ARH ditambah dengan ARS tambah 4 kali ARO. Berarti MR pupuk sama dengan 2 dikali 14 ditambah dengan 8 kali 1 tambah 32 tambah 4 kali 16. Berarti MR pupuk sama dengan 28 tambah 8 tambah 32 tambah 64. Nah, tinggal hitung tuh. 28 tambah 8 kan 36. 36 tambah 32 berarti 68. 68 tambah 64 itu berarti berapa? 132 ya. Berarti MR pupuknya itu sama dengan 132 gram per mol. Ya udah, berarti langsung kita masukkan saja persentase N2 sama dengan 2 dikali 14 per 132 dikali dengan 95%. Nah, kalau kayak gini berarti nanti jawaban persentase N2-nya dalam bentuk persen langsung ya. Ya udah, langsung kita hitung 28 kali 95 dibagi dengan 132. Oke, 28 kali 95 dibagi dengan 132 katanya 20,15.
Jadinya berarti persentase N2 nya adalah 20,15%. Seperti itu ya. Atau kalau kalian mau pakai secara konseptual yang tadi kita kerjakan di nomor 2 itu juga boleh. Dan nanti jawabannya juga sekitar 20,15% ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.